بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. معاشر المسلمين muslimat rahimakumullah, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, para imam masjid, muadzin dan bilal, alim ulama, masyayikh, asatidz dan asatidzah, gure-gure kami sekalian, seluruh unsur pimpinan desa kita, seluruh jajaran BKM masjid kita, ayahandaku, abu, ummi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia, dan seluruh pemirsa seaqidah dan seiman, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan pengakhiran amal yang baik dan lagi saleh, yaitu tidak ada lain adalah semata-mata kebaikan itu untuk menuju Allah Rabbul Alamin. Pada subuh ini kita masih melanjutkan kajian daripada kaum Sabtu, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan tentang kaum ini di dalam Quranul Karim. Kita buka kembali surat Al-A'raf. Namun kita ketahui bersama, sebelum kita masuk kepada surat Al-A'raf ayat 163 sampai dengan 166, dalam surat Al-Qamar Allah mengatakan dan mengulang 4 kali, walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk dipahami, untuk dibaca, untuk dimengerti, untuk dijadikan pengetahuan, untuk dibaca dan untuk dihafal. Tapi adakah orang yang mau mengambil pelajaran daripada itu? Setelah Allah gambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam, Allah akhiri dengan ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir. Kemudian Allah lanjut bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum 'Ad. Allah akhiri dengan walaqad yassarnal Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir. Allah lanjuti bagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Quranul Karim Allah menghancurkan kaum Thamud. Allah tutup dengan walaqad yassarnal Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir. Allah sambung dengan bagaimana Allah hancurkan, binasakan kaum Lut. Allah tutup fadhuqu 'adzabi wa nudhur walaqad yassarnal Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir. Itulah ambil pelajaran, dekat dengan Al-Quran, bersahabatlah dengan Quran, setialah dengan Al-Quran, sebagaimana kita setia dengan handphone kita, gadget kita, teknologi sekarang ini yang kita pegang bawa kemana-mana. Jangan lupa bahawa Al-Quranul Karim kita jadikan sebagaimana kesetiaan kita kepada teknologi itu, bahkan melebihi segala-galanya daripada apa yang telah Allah sampaikan kepada kita. Sungguh telah kupermudahkan Al-Quran itu untuk diingat, untuk tazkirah, untuk nasihat, untuk semua kebutuhan kita.
dunia akhirat batin kita, itulah sebaik-baik obat, sebaik-baik nasihat, sebaik-baik kunci keselamatan bagi kehidupan bukan hanya saja dunia, tapi kehidupan alam barzah kubur kita, bahkan nanti alam mahsyar. Di dalam Al-Quran pun orang-orang masih merindu dengan Al-Quran. Mereka yang dulu setia membacanya, mereka ingin kembali membacanya. Dulu di dunia terbiasa, di akhirat pun terbiasa. Bahkan orang-orang penghafal Quran pun mereka masih senantiasa mengulang hafalannya, yaitu Al-Quranul Karim di dalam syurga nanti insyaallah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Kita masuk dalam surat Al-A'raf ayat 163. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bismillahirrahmanirrahim, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون أو كما قال الله. Tiga golongan dari salah satu kaum Bani Israel. Kita lanjuti golongan pertama adalah mereka golongan yang akan melanggar hari Sabtu, perjanjian dengan Allah Rabbul Alamin. Golongan kedua mereka adalah yang tamassaka amsaka wa naha, yaitu golongan yang istiqamah konsisten memegang perjanjian larangan hari Sabtu dengan Allah Rabbul Alamin. Golongan ketiga, golongan yang konsisten tapi tak melarang. Golongan yang akan melanggar perjanjian hari Sabtu. Kalau jumlah orang yang akan melanggar di hari Sabtu itu adalah 70.000 orang. Golongan yang akan melarang dan istiqamah perjanjian dengan Allah 12.000. Golongan ketiga yang konsisten kepada Allah tapi membiarkan orang melakukan maksiat, tidak tersebutkan dalam kitab kita, anggaplah kurang lebih banyaklah juga. Kita terjemahkan ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was'alhum, tanyalah kepada Bani Israel. Bani Israel sejak dulu sudah ada di Madinah. Mereka menunggu kedatangan Nabi yang terakhir yang Allah janjikan di dalam kitab mereka. Tapi mereka tak tahu ternyata Nabi yang terakhir ini dari golongan Arab. Bukan lagi dari Bani Israel. Itu yang membuat mereka tidak terima dan celaka, menolak dan melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan Nabi yang mulia ini, Muhammad, tanyalah kepada orang Bani Israel ini mengenai sebuah negeri yang penduduknya dekat dengan laut. Itulah Ailah yang kita sebutkan kemarin, atau Ilah. Kemudian tatkala mereka melanggar perjanjian di hari Sabtu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita telah bahas istimewanya hari Jumaat. Allah beri kepada semua kaum. Kaum itu menolak, Yahudi menolak dan juga Nasrani menolak hari Jumaat, sehingga mereka pilih hari Sabtu bagi golongan Yahudi
dan hari Minggu bagi golongan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala mengantarkan hari yang mulia ini sebaik-baik hari. Semua kejadian yang mulia di hari itu terjadi. Apalagi hari kiamat tidak akan sekali-kali terjadi kecuali pada hari Jumaat. Perjanjian hari Sabtu, baiklah kalian menolak hari Jumaat, kalian pilih hari Sabtu. Silahkan ambil hari Sabtu, beribadahlah sepenuh hari pada hari ini. Tinggalkan semua pekerjaan, baik nelayan, baik pelayanan publik, baik apapun pekerjaannya, pedagang. Tinggalkan semua profesi itu di hari Sabtu. Kemudian, karena di sini masyarakat mayoritasnya adalah mereka nelayan yang mencari hasil kehidupannya dari laut, pastilah mencari ikan. Ketika itu hari Sabtu pula ikannya banyak dan hari lain tak sebanyak itu. Sehingga mereka melanggar hari Sabtu ini. Ketika datang ikan-ikan mengapung di atas laut begitu banyak, sementara selain hari Sabtu sedikit bahkan tak ada ikan di hari Sabtu. Kemudian mereka langgar. Itulah tadi kaum yang pertama, mereka langgar yang jumlahnya 70.000, mereka langgar. Pakai hilah, strategi. Mereka tidak mengambil di hari Sabtu. Mulainya mereka ambil, buatlah yang namanya telaga. Mereka buat seperti tambak. Nanti waktu dibawa ombak pada hari Sabtu, ikan akan terjaring dan tertahan di dalam telaga atau seperti tambak tadi. Tambaknya dalam, ketika airnya surut, maka ikan itu tinggal di dalam daripada tambak yang mereka buat. Cara memang tak mereka ambil di hari Sabtu. Mereka selalu memantau di hari Jumatnya. Hari Sabtu mereka lihat, hari Minggu baru mereka ambil. Sampai-sampai semakin hari semakin lama mereka lakukan itu, mereka rasa tak ada azab. Bahkan mulai berani, 1 orang, 2 orang mulailah mengambil ikan itu di hari Sabtu. Nah, banyak mereka ambil pertama, masing-masing bawa 1, bakar panggang di rumah. Kemudian tetangga yang mereka beriman dan sayang melihat orang yang melanggar hari Sabtu ini, mereka menasihati. Inni arallaha sayu'adzibuka. Berkatalah orang yang baik tadi menasihati tetangganya. Sesungguhnya aku melihat, aku yakin Allah pasti akan mengazabmu, wahai tetanggaku. Aku mencium bau ikan di hari Sabtu di rumahmu. Aku cium bau itu. Engkau sedang memasak ikan. Berarti engkau telah mengambil ikan di hari Sabtu. Tapi ternyata mereka abaikan. Lama-kelamaan semakin nikmat, akhirnya mereka tinggalkan sama sekali perjanjian dengan Allah Rabbul Alamin. Bukan lagi mereka tahan di hari Jumat, tapi terang-terangan mulailah mereka secara tampak dan nyata mulai mengambil secara keseluruhan sebanyak-banyaknya ikan itu di hari Sabtu. Mereka ambil di hari Sabtu, mereka jual, mereka masak, mereka semakin kaya. Menjual ikan begitu banyak, bayangkan bisa bertonton, kaya. Sehingga dalam kitab tarikh ini dikatakan mereka jual semakin hari semakin kaya, semakin naik pendapatan ekonomi dan kesejahteraannya. Yang paling bahaya mereka berucap, ma ra'ayna ma wajadna fi sabti illa qad
uhillallahu lana wa hurrima dzalika ala abaina li'annahum qatalu anbiya'ahum. Bahasa kitabnya di sini. Sampai mereka berani, sudah begitu lama, beberapa tahun, mana azab itu? Mana yang Allah bilang hari Sabtu perjanjian? Ternyata Allah telah menghalalkan hari Sabtu untuk kita. Innama hurrima dzalika, akan tetapi hari Sabtu cuman diharamkan kepada orang tua pendahulu-pendahulu kita, endatu-endatu kita, moyang-moyang kita. Hanya itu Allah larang hari Sabtu untuk endatu kita mengambil ikan di hari Sabtu. Apa sebabnya Allah larang? Mereka buat lagi alasan sendiri. Karena Allah larang, dulu moyang-moyang kita dari Bani Israel membunuh nabi-nabi mereka. Itu mereka bilang. Karena sudah sekian tahun aman-aman saja, tak ada apapun azab atau bala kepada kita. Barulah kita turun ke ayat 164. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun aw kama qala Allah. Terjemahannya, dan ingatlah, kita juga di sini mukhatab, tujuan Allah dalam Al-Quran, semua jamaah di masjid ini, ingatlah ketika salah satu kaum dari mereka melarang kaum yang baik. Tadi kan 3 golongan. Golongan pertama yang melanggar hari Sabtu, golongan kedua mereka yang istiqamah dan sayang kepada golongan pertama, menasihati mereka, sering mereka nasihati. Dan kemudian golongan ketiga yang beriman tapi tak mau ambil pusing. Lantak kalianlah, mau kan ambil lawan Allah itu terserah kalian, nanti tahan sendiri azabnya. Sehingga golongan ketiga ini berucap kepada golongan yang baik dan menasihati tadi, untuk apa kalian menasihati kaum umat yang memang umat ini nanti akan Allah binasakan dan Allah azab dengan azab yang pedih? Ngapain lagi? Mereka kan sudah tahu, sudah ada perjanjian dengan kita. Maka dijawablah oleh golongan yang nasihat dan lagi baik ini, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Dijawab, kami menasehati saudara kita ini supaya nanti kita ada alasan di hadapan Allah, ada nanti jawaban di hadapan Allah waktu ditanya, mengapa kalian tidak saling nasihat menasehati, larang melarang dalam maksiat? Kenapa kan tidak menasehati, hanya pikir kesalehan untuk sendiri saja? Wala'allahum yattaqun, dan semoga saja dengan nasihat ini mereka akan kembali bertakwa kepada Allah, tak melanggar hari Sabtu itu. Kita uraikanlah ayat ini dari kitab kita. Jadi karena sudah bertubi-tubi sekian lama mereka lawan langgar terang-terangan hari Sabtu, mereka ambil terus di hari Sabtu ikan-ikan tadi. Berucaplah golongan yang baik ini, mereka, wallahi lanakhrujanna min hadhil qaryati wa la nusakinukum fi hadhil qaryah. Demi Allah, sudah capek mereka nasihati, tak berubah. Mereka ungkapkan kalimat kekecewaan terakhir, kecewa karena kebaikan. Sehingga demi Allah, kami akan keluar dari negeri Ailah ini. Kami tidak akan tinggal bersama kalian lagi. Karena
mereka khawatir akan turun azab, terjadi azab itu, mereka tak mau kena lah. Nasihat telah kami berikan berkali-kali. Sehingga mereka buatlah pembatas. Keluar dari Ailah itu, di luar Ailah dengan Ailah, pertemuan kedua negeri ini, mereka buat benteng, haid, jidar. Benteng memisahkan antara mereka tadi yang baik lagi menasihati dan antara saudaranya yang melanggar janji Allah. Itu dia maknanya. Itu dia keterangannya. Mereka telah berbuat kebaikan menasihati saudaranya. Sementara golongan ketiga tadi yang diam-diam saja membiarkan saudaranya melanggar perjanjian hari Sabtu, masih tetap tinggal di situ. Sehingga apa yang terjadi setelah itu? Kita turun ayat selanjutnya 165. Falamma nasu ma dzukkiru bihi. Itu dia. Anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Baru datang masalah untuk orang yang melanggar hari Sabtu tadi. Maka kata Allah, falamma nasu ma dzukkiru bihi, dan tatkala mereka melupakan apa yang telah diingatkan kepada mereka tentang sakralnya hari Sabtu ini, tapi mereka lawan. Barulah pertama kata Allah, Allah selamatkan orang-orang yang menasihati mereka. Anjainal ladzina yanhauna 'anis su'. Perbuatan pelanggaran ini adalah su'. Makanya dalam doa kita, Allahumma inni a'udzubika min yaumis su'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan hari itu. Bukan sial, jelek, takut maksiat, takut kita tergoda dengan sesuatu yang Allah larang. Wa min sa'atis su', dan daripada meninggal dalam keadaan jelek. Wa min jaris su', dan dari tetangga yang jelek perangainya. Wa min sahibis su', dan dari teman pergaulan sosial kantor kita yang jelek perangainya terhadap kita. Selamatkan dan lindungilah aku dari ini ya Allah. Itu dia su' tadi. Su'ul khatimah, meninggal dengan jelek. Lawan su'un, husnun. Husnul khatimah, yang baik wafatnya, meninggalnya. Begitulah kata Allah, wa akhadna alladzina zalamu. Mereka yang zalim. Zalim, mereka melawan, melanggar perintah Allah, bi'adzabin ba'is, dengan azab yang pedih, bima kanu yafsukun, karena sebabnya mereka telah melakukan perbuatan fasik, melawan apa yang Allah larang. Baru kita masuk ke ayat berikutnya 166. Falamma, dan ketika, Allahu Akbar, inilah poinnya, ini intinya di sini. Falamma atau ma nuhu an, apa yang Allah larang mereka sombong, mereka lawan. Atau amma nuhu anhu, tentang apa yang Allah larang mereka sombong, lawan. Tidak ada azab. Mana ada azab? Azab pelanggaran Sabtu ini kan untuk moyang-moyang kita. Karena dulu moyang kita suka kali bunuh nabi-nabinya. Buatlah perjanjian untuk mereka itu. Ini mereka sombong, tak takut apapun. Akhirnya apa? Qulna lahum, karena mereka sombong sudah melampaui batas. Golongan yang baik tadi telah menasihati bertahun-tahun. Akhirnya qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Allah berfirman, kun,
jadilah kalian yang melanggar itu babi, Allah akbar, monyet yang hina. Monyet yang hina. Menurut Imam Qatadah, kalau kita buka surat Al-Maidah ayat 60, di pertengahan ayatnya, wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira. Ternyata Allah memerintahkan dengan kun fayakunnya, jadilah kalian yang melanggar perintahku di hari Sabtu, kera-kera yang hina. Ternyata Imam Qatadah, Ibnu Katsir berpendapat yang laki-laki ataupun perempuan daripada muda usianya Allah jadikan monyet. Sementara yang sudah tua, berarti umurnya bedalah, semakin tua, di atas 30 tahun, itu dijadikan babi. Diperkuat dengan surat Al-Maidah ayat ke-60 tadi. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghuta. Allah menjadikan sebagian dari golongan kaum itu babi dan kera. Itulah dipahami oleh Qatadah bahwa 70.000 orang itu yang mudanya jadi monyet, yang tuanya menjadi babi. Ternyata tetangganya itu yang telah baik melarang tadi pindah dari negeri Ailah ke negeri sampingnya, mereka buat tembok pemisah. Mereka lihat kok sepi kali hari ini. Itu dia. Hari Sabtu biasanya mereka beriak, riang, senang. Oh, ikan banyak. Hari Sabtu ini kok sepi, tidak ada apa-apa aktivitas. Tetangga negeri kita itu di laut, tak ada apa-apa. Mereka dorong pintu yang jadi kera tadi, minta diselamatkan. Minta keselamatan, bantuan dari pada saudaranya yang pindah ke negeri lain. Buat pembatas. Pintu gerbang besar, mereka dobrak-dobrak pintu itu, mereka tak dengar yang bayi ini. Tapi tak ada suara lagi. Mereka intiplah dari atas bentengnya, kosong. Di pinggiran itu ternyata orang-orang yang telah jadi kera dan babi sudah ada di pintu benteng perbatasan antara yang saleh lagi baik menasihati itu dengan mereka. Pas mereka buka, dilihatnya lah, subhanallah, telah jadi babi dan monyet. La ilaha illallah. Mereka sebut, orang yang baik tadi menasihati dulu berkata, alam nunhikum, bukankah sejak dulu kami melarang kalian untuk mengambil ikan di hari Sabtu? Fa'ajaba bi isyaratir ra'si. Mereka jawab dengan isyarat. Ini jadi monyet. Badan manusia tapi semua monyet. Berubah muka jadi monyet. Mereka anggu-anggu. Artinya na'am. Bukankah dari dulu kami nasihati kalian? Mereka jawab anggu-anggu, na'am. Dan dilanjutkan oleh Imam Qatadah, la yatawaladuna wa la yatanasalun. Mereka itu sudah jadi monyet 70.000 itu dan babi, tidak melahirkan dan lagi tidak memproduksi. Maksudnya apa? Jangan dipahami monyet sekarang keturunan dari itu. Habis, nggak ada hubungan dengan itu. Sebab telah dikuatkan oleh ulama dan Imam Qatadah, la yatawaladuna wa la yatanasalun. Mereka tidak bereproduksi, tidak hamil, tidak melahirkan. Itu dia. Berarti enggak ada hubungan dengan monyet-monyet zaman now. Itu tak ada hubungan dengan itu. Dikatakan lagi, kita ambil 5 menit lagi oleh Imam Qatadah,
Mereka itu hanya sisa hidupnya sejak jadi monyet dan babi 3 hari. Tidak makan, tidak minum, lemas-lemas mati. Wa anzalallahu al-matara war-riha. Allah kirimkan angin untuk membersihkan mayat 70.000 orang ini. Dan Allah kirimkan hujan, angin, hujan. Kayak tadi malam lah. Angin, hujan, semua bersih jalan itu. Jadi angin hujan ini untuk membersihkan mayat itu. Wa qadhafahum fil bahr. Ditenggelamkan Allah di laut. Lihat, kalau Allah berkehendak. Biar bersih bumi ini. Tidak ada lagi orang yang melawan, melanggar Allah Rabbul Alamin. Itu dia. Sebelum ditanya, saya jawab dulu tadi. Ya kan? Apakah monyet sekarang? Itu jawabannya. Tak ada hubungan monyet dulu dengan monyet sekarang. Monyet sekarang betul-betul hewan. Monyet dulu itu pada kisah Ailah adalah mereka memang Allah sebutkan ya, kun, jadilah. Ini pun ciptaan Allah. Bedanya yang satu manusia dilaknat melawan perintah Allah Rabbul Alamin. Mengenai azab yang seperti ini, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahlaka Allahu qauman wala qarnan wala ummatan بعدما أنزل الله التوراة على وجه الأرض غير أهل القرية التي كانت صاحبة البحر الذين مسخوا قردة ألم تسمع قول الله تعالى. Masih hadis, nanti kita terjemahkan. Barulah masuk kepada surat Al-Qasas ayat ke-43. Ini artinya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan memusnahkan, membinasakan suatu kaum, tidak juga membinasakan suatu generasi, tidak juga membinasakan suatu umat setelah Allah turunkan di muka bumi ini kitab Taurat Musa alaihissalam. Ghaira, kecuali, ada kecualinya, ahlil qaryati allati kanat sahibatul bahr, kecuali Allah turunkan azab dari langit, bi'adzabin minas sama', itulah untuk negeri Ailah yang penduduknya melawan hari Sabtu. Alladzina musikhu, kata Nabi, yang wajah mereka, badan mereka diubah menjadi kera. Kita tambahlah babi. Walaupun Nabi sebut kera, berarti kita lihat ayat dan kata imam, pastilah dari hadis Nabi yang lainnya ada yang jadi kera dan babi. Baru Nabi lanjut, alam tasma' qaulallahi ta'ala, belumkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi bacakan surat Al-Qasas ayat ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basaira lin-nasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun atau kama qala Allah. Itu dia. Walaqad atayna Musa al-kitaba, dan sungguh kami telah memberi kitab Taurat kepada Musa alaihissalam. Min ba'di ma ahlakna, setelah dulu kami menghancurkan, membinasakan generasi pertama, al-qurun al-ula, basaira lin-nasi, semoga azab itu yang dulu menjadi pelita bagi manusia,
wa hudan dan petunjuk, wa rahmah dan rahmat, la'allahum yatadhakkarun. Semoga mereka semua, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah itu. Jadi setelah Allah turunkan yang namanya Taurat, Allah tak menurunkan lagi azab dari langit. Tapi ingat pula, waspada dan hati-hati. Jika Allah berkehendak, itu bisa terjadi kembali. Kita lawan Allah. Contoh, ini contoh. Ada satu orang, 2 menit lagi kita ambil. Ada satu orang di zaman Nabi. Nabi sedang memberi halaqah seperti ini. Nabi bilang, jika kalian bangun dari tidur, cuci tangan kalian. Jangan sentuh dulu. Apapun, makanan, air, apapun jangan sentuh dulu. Karena la tadri aina batat. Enggak tahu kalian tangan kalian di mana saja lagi ngapain, lagi tidur itu. Ke hidung, mohon maaf, ke kemaluan, mohon maaf, ke anus, mohon maaf. Enggak tahu kita. Dijawablah olok-olok sama salah seorang pengikut pengajian seperti ini. Ana adri aina batat yadi. Wahai Rasul, aku walaupun tidur tahu, sadar aku di mana kemana saja tanganku. Dilawan Nabi. Lihat, jangan lawan Nabi. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Tidur dia malamnya. Ini subuh misalnya, malam nanti malam tidur dia. Masuk tangannya, mohon maaf, ke anus, ke pantatnya sampai kemari. Gak keluar-keluar lagi. Bayangkan. Itu kalau melawan Nabi dan Rasul. Lihat. Allah tunjukkan. Di olok-oloknya Nabi. Apa itu? Apa kamu bilang Nabi? Aku tahu. Sadar aku. Kalau lagi tidur kemana tanganku. Ternyata begitu dia bangun. Dilihat tangannya sudah sampai kemari. Masuk ke dalam duburnya. Dan tak bisa dikeluarkan lagi. Menunjukkan. Sadaqa qawlu rasulihil karim. Benarlah sabda Rasul yang mulia itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tak pernah ngomong atas kemauannya, nafsunya, tak berani. Apapun Nabi berucap, nunggu dulu apa perintah Allah. Kalau belum ada wahyu, diam. Nabi diam. Senyum saja Nabi. Belum jawab itu. Sebab khawatir jawabannya bisa nafsu, bukan dari perintah Allah Rabbul Alamin. Demikian kajian kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori Darwin itu bisa? Kalau kita belum teori Darwin